Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam acara kajian rutin kita, Majelis Qur'ani, majelis yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah, dan semoga kita semua yang hadir di sini kelak di yaumul qiyamah mendapatkan salah satu pertolongan dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita bersama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin rahimakumullah, marilah seperti biasa kita awali kajian malam hari ini dengan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita Ustaz Said Ali yang pada malam hari ini akan memberikan materi kaitannya tahsin surah Al-Mu'min ayat 39. Tafaddal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali, bermujalasah, bermajlis bersama. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya yang patut kita syukuri. Kenapa demikian? Bisa kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin akhir-akhir ini ditimpa dengan musibah. Nah, kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera. Nah, mereka sedang merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan itu sebuah azab, tidak. Tapi kita katakan itu adalah sebuah kasih sayang Allah. Allah masih memberikan peringatan kepada mereka untuk senantiasa kembali kepadanya. Bisa jadi di antara sekian banyak orang-orang yang berada di sana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan kasih sayangnya untuk diingatkan kembali kepada jalannya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermuajahah, bertatap muka. Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan
di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang lain. Dan patut kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, kita yakini bahwa kenikmatan yang kita rasakan hari ini, pada malam hari ini, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Tancapkan dalam hati kita bahwa kenikmatan itu dari Allah. Yang kedua, setelah kita yakini bahwa nikmat itu dari Allah, baru kita ucapkan melalui lisan kita. Seringkali kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmatnya. Barulah yang ketiga, kita mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan itu dengan cara apa? Dengan cara yang diinginkan Allah. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini Allah memberikan nikmat itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Allah memberikan nikmat kepada kita. Misalkan contohnya salah satu nikmatnya kita bisa berkumpul di sini. Itu tujuannya untuk apa? Nah, ya, ada yang bilang bertakwa, ada yang bilang beribadah kepada Allah. Nah, semuanya benar. Tujuannya satu, yaitu bisa mendekatkan dirinya melalui kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita yang berada di sini bisa mengaplikasikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali untuk membahas tahsin, dan insyaallah dilanjutkan dengan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya mengenai adab kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tapi sebelum kita nanti masuk ke pembahasan yang kita bahas, seperti biasa kita insyaallah akan talaqi. Talaqi artinya saya dikte bacaan Al-Quran lalu bisa diikuti, yaitu Quran surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-39. Moga bisa dibuka untuk suratnya. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Kadang di Al-Quran itu berbeda namanya, surat Ghafir ayat ke-39. Kita baca 39 dan 40. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, tanpa perlu basmalah nanti setelah ini, dan nanti insyaallah kenapa tanpa basmalah, nanti insyaallah saya di pembahasannya akan bahas insyaallah. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya wa innal akhirata hiya darul qarar. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب Di sini saya singgung sedikit mengenai bacaan dari dua ayat ini. Jadi akan ada satu bahasan yang saya bahas dari dua ayat ini, yaitu tentang namanya nabar. Nah, yang mungkin tidak pernah atau jarang kita dengar. Nah, ada istilah dalam tajwid itu namanya nabar. Nah, saya tuliskan sedikit di sini. Nah, apa itu nabar? Nabar itu artinya penekanan dalam bacaan. Penekanan. Nah, nabar itu penekanan. Nabar dalam Al-Quran itu ada dalam 5 keadaan. Cuman yang ada di sini yang kita bahas cuma satu. Nah, apa itu salah satunya? Yaitu ya atau waw yang bertasydid. Ya atau waw bertasydid. Nah, maka ini ketika dibaca itu ada penekanannya. Contohnya tadi di situ disebutkan ada ya bertasydid. Di ayat ke-40 kalau tidak salah. Wa man 'amila man 'amila sayyi'atan. Nah, di situ ada apa namanya? Ada huruf ya. Cara membacanya bagaimana? Sayyi'ah. Nah, cara membacanya ketika ada ya tasydid itu bukan baca biasa sayyi'ata, bukan, tapi ada penekanan sayyi. Nah, tapi juga bukan dipanjangkan. Nah, seringkali orang-orang salah membaca. Jadi ketika nabar itu dipanjangkan. Dipanjangkan itu maksudnya bagaimana? Sayyi'ata. Nah, itu tidak boleh. Karena dipanjangkan dengan ditekan itu berbeda. Kalau ditekan sayyi. Jadi kalau kita tahu seperti ada per ketika kita baca sayyi. Nah, suaranya sayyi. Nah, jadi bukan dipanjangkan, bukan sayyi, bukan, tapi sayyi. Nah, jadi cara bacanya di sini man 'amila sayyi'atan, man 'amila sayyi'atan. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Jadi di sini nanti ada 5 dan salah satunya itu adalah pada ya ataupun waw bertasydid. Dimanapun itu dalam ayat Al-Quran ketika ada tanda seperti ini ya atau waw bertasydid, maka cara membacanya seperti itu. Ayya awwa. Nah, cara bacanya ada penekanan. Ada seperti per ketika kita baca. Nah, pada suara. Baik, untuk pembahasan talakinya
Sampai di sini, nah kita masuk melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Terakhir kita bahas sampai di adab apa? Jadi adab interaksi kita dengan Al-Quran. Kemarin kita bahas dari awal, yang pertama. Nah yang terakhir itu sampai di mana, masih ingat? Ada yang mencatat? Tidak ada? Lupa. Nah, baik, kita bahas mungkin singkat saja. Jadi adab ataupun interaksi kita dengan Al-Quran itu pasti memiliki adab. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harusnya kita perlakukan dengan baik. Nah, yang pertama adabnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah keikhlasan, niat yang ikhlas dalam membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Apapun pekerjaannya pasti yang pertama kali dibahas itu adalah niat. Kenapa demikian? Karena niat yang menentukan akhir daripada sesuatu. Nah, itu. Jadi ketika niatnya baik, maka di akhirnya pun ikut baik. Tapi niatnya awalnya tidak baik, maka ketika di akhir pun jadi tidak baik. Nah, bahkan di dalam hadis Arba'in itu disebutkan bahwa ketika seseorang itu berniat, ketika beramal soleh, itu niatnya karena Allah, pasti nanti ujungnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika niatnya tidak baik, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya, dia menginginkan rumah, mencari uang, tapi untuk mendapatkan rumah. Nah, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia cuma dapat rumah saja, tapi tidak dapat pahala. Nah, begitu. Jadi yang pertama adalah niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah suci dari dua hadas, hadas besar dan hadas yang kecil. Nah, itu harus suci. Nah, bagaimana seorang yang dia itu masih dalam keadaan berhadas, apakah boleh memegang, apakah boleh membaca? Nah, maka para ulama berbeda pendapat. Kalau memegang, itu disebutkan dalam Al-Quran langsung, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang kecuali mereka yang sudah suci. Jadi megang tidak boleh. Kalau baca tanpa pakai Al-Quran, maka itu boleh. Nah, itu perbedaan para ulama. Intinya suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas yang besar. Nah, yang ketiga itu memilih waktu yang tepat ataupun tempat yang cocok, karena nanti bisa berpengaruh terhadap bacaan kita. Apakah kita bacaannya bagus, maksudnya kena sampai ke hati atau tidak. Nah, gitu. Jadi waktu dan tempat yang tepat itu bisa mempengaruhi interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, itu yang terakhir kita bahas. Nah, sekarang kita masuk di adab yang keempat. Apa adab yang keempat? Yaitu menghadap ke kiblat. Jadi disunahkan ketika seseorang membaca Al-Quran itu dia membaca menghadap kiblat. Nah, mudahnya Bapak Ibu ya, mudahnya. Mungkin kalau di rumah kita tidak tahu arah kiblat itu yang mana. Terkadang seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di masjid itu pasti ada arah kiblatnya. Nah, jadi mudahnya ketika kita membaca Al-Quran itu lebih baiknya di masjid. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadap ke kiblat. Tapi kalau misalkan di rumah juga ketika kita membaca Al-Quran itu tidak masalah. Tidak masalah membaca Al-Quran di rumah. Nah, cuman ini kan sunnah atau anjuran dari Nabi SAW. Nah, di sini disebutkan dianjurkan bagi para pembaca Al-Quran untuk menghadap kiblat, karena kiblat itu adalah arah yang paling utama di antara arah-arah yang lain. Jadi kiblat itu adalah arah yang paling utama. Dari misalkan contohnya arah selatan,
atau arah arah timur dan arah-arah yang lainnya. Karena itu adalah yang paling utama. Orang-orang soleh menghadap ke arah tersebut ketika mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi orang-orang terdahulu itu ketika mereka menghadap Allah, maksudnya beribadah kepada Allah, itu mereka menghadap ke kiblat. Nah, dan dulu kiblatnya itu sebelum sekarang kita ketahui Pak Ibu ya, kiblat itu di mana? Di mana? Di Arab. Arab itu banyak, maksudnya ada Makkah, ada Madinah, ada Riyadh dan yang lainnya. Ke arah Ka'bah. Jadi kiblat itu maksudnya kita menghadap ke arah Ka'bah. Nah, gitu. Tapi dulu ketika zaman sebelum Rasulullah SAW, bahkan zaman Rasulullah selama 3 tahun itu masih menghadap Baitul Maqdis. Tahu Baitul Maqdis di mana? Masjidil Aqsa atau di Palestina. Nah, sekarang di Palestina. Nah, dulu menghadapnya ke sana. Tapi ketika zaman Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa apa? Berdoa agar diminta dipindahkan kiblatnya ke arah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu sudah ada sebelum Nabi SAW, bahkan zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah ada. Tapi belum menjadi kiblat orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, belum. Masih di Masjidil Aqsa. Nah, kenapa demikian? Karena di Masjidil Aqsa itu banyak sekali para nabi yang bersumber dari sana. Contohnya Nabi Isa dan nabi-nabi Bani Israel itu banyak sekali dari sana. Asalnya dari sana. Nah, makanya kiblatnya itu di sana. Maka dari itu ketika Nabi SAW dilahirkan dan tumbuh, beliau meminta kiblatnya itu dipindah kemana? Ke Ka'bah yang pada saat itu ada di Makkah. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa doa yang dipanjatkan Nabi SAW itu tidak sebentar. Nah, ada yang tahu berapa waktu doa yang dipanjatkan Nabi SAW untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa itu menuju Ka'bah? Berapa? 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Iya, 3 tahun. Bayangkan, jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW sendiri ketika berdoa tidak langsung diijabah. Bukan tidak langsung diijabah, tapi tidak langsung Allah berikan seketika, tidak. Nah, karena pada hakikatnya sebuah doa itu adalah Allah akan berikan ketika seseorang itu sudah butuh, bukan ketika dia ingin. Nah, beda antara butuh dan ingin. Ketika seorang misalkan berdoa, ya Allah berikan saya rumah ya Allah. Nah, padahal rumahnya sudah 2 misalkan, masih minta rumah lagi, berarti kan dia tidak butuh, tapi hanya ingin saja. Nah, berarti dia tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW terus berdoa kepada Allah, karena pada saat 3 tahun itu belum butuh, Allah tidak berikan. Tapi ketika sudah mulai masuk ke tahun ketiga, Allah sudah melihat bahwa Nabi SAW itu sangat butuh, bahwa kiblat itu harus dipindahkan. Barulah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan Nabi SAW, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatran masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kau berada. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram yang letaknya di Makkah. Letaknya di Makkah, dan hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram dimanapun kau berada. Maksudnya ketika engkau berada di timur, yang menghadapnya ke kiblat, menghadapnya ke Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, walaupun di manapun itu. Sekarang kita lihat beda-beda Bapak Ibu ya.
arah kiblatnya, misalkan Indonesia dengan mungkin Eropa itu berbeda kiblatnya, bukan semuanya barat. Nah, ada yang timur, ada yang barat, nah begitu. Jadi berbeda-beda. Tetapi tetap diperintahkan untuk menghadap kepada yang satu, yaitu menghadap kiblat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, keadaan ini adalah yang paling sempurna. Maksudnya keadaan apa? Keadaan menghadap kiblat. Karena konteksnya di sini adalah kita berinteraksi atau membaca Al-Quran, maka yang paling utama itu adalah menghadap kiblat. Walaupun mungkin ketika menghadap yang lain itu tidak ada masalah, tidak jadi masalah. Tidak masalah, maksudnya tidak apa-apa. Kita membaca Al-Quran misalkan menghadap ke timur, menghadap ke selatan, itu tidak masalah. Atau bisa juga ketika kita baca Al-Quran dalam keadaan kita mungkin berbaring ataupun keadaan berdiri, itu tidak masalah. Cuman yang paling afdol, yang paling utama itu adalah ketika dalam keadaan kita menghadap ke kiblat dan dalam keadaan duduk. Nah, itu yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah yang tidak menghadap ke arah kiblat itu mendapatkan pahala? Nah, pertanyaan seperti itu. Jawabannya mendapat pahala. Cuman mungkin pahalanya berbeda dengan ketika kita menghadap ke kiblat. Nah, jadi ada perbedaan. Itu adab yang keempat, yaitu menghadap ke kiblat, menghadap ke Masjidil Haram. Adapun adab yang kelima itu adalah bersiwak. Nah, kita bingung kenapa bersiwak termasuk bagian daripada adab kita ketika baca Al-Quran. Nah, bahwa Nabi SAW itu bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu adalah pembersih mulut. Nah, kalau sekarang kita itu seperti gosok gigi, ya. Menggunakan mungkin pasta gigi, nah itu sama, kurang lebih sama. Siwak itu adalah pembersih mulut dan mendatangkan ridha Rabb. Nah, di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan bagi Al-Quran. Maka sucikanlah dengan siwak. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ketahui Bapak Ibu semuanya, jalan itu kan adalah penghubung antara daerah satu dengan yang lainnya. Jalan itu penghubung. Nah, ketika mulut kita bersih, itu adalah jalan. Untuk apa? Penghubung antara kita dengan Rabb kita. Antara kita dengan Rabb kita. Penghubungnya apa? Yaitu Al-Quran. Al-Quran. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, tetapi dalam keadaan mulut kita mungkin tidak enak, maksudnya berbau tidak sedap, nah itu pasti istilahnya tidak termasuk bagian daripada adab yang baik. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersiwak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha jamilun. Sungguhnya Allah itu adalah indah. Wa yuhibbul jamal, dan mencintai sesuatu yang indah, sesuatu yang bersih. Jadi seandainya diri kita mungkin ketika membaca Al-Quran itu tidak enak mulutnya, nah itu pasti akan menjadi adab yang tidak baik. Semisal kita berbicara dengan orang, tapi bau mulut kita itu tidak sedap, apakah orang itu akan enak dengan kita atau tidak? Nah, pasti tidak. Begitu juga dengan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu kan firman Allah. Jadi interaksi kita dengan Allah itu adalah melalui Al-Quran. Berarti kita harus lebih daripada ketika kita berinteraksi dengan manusia yang lain atau orang lain. Dan bahkan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadisnya itu mengenai siwak. Nah, apa bunyi hadisnya? Laula an asyqa, seandainya
tidak memberatkan umatku. Laula an asyqa, tidak memberatkan umatku. Jadi di sini Nabi SAW itu ingin memberikan perintah kepada kita. Laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan umatku. Jadi Nabi SAW itu melihat diri kita, Bapak Ibu semuanya, umatnya. Apakah ini berat? Apakah ini ringan? Nah, kalau semisal kita ketahui seperti sholat contohnya, awal sholat itu berapa waktu? Ada yang tahu ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Mungkin pernah mendengar kisahnya. Nah, berapa waktu? 50 waktu. Nah, seandainya Nabi SAW itu tidak melihat keadaan umatnya, pasti 50 waktu itu terjadi sampai sekarang. Nah, itulah kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya. Nah, Nabi SAW merela turun naik bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Istilahnya kalau jual beli itu tawar menawar. Nah, tawar menawar apa? Perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, bayangkan tawar menawar untuk perintah sholat. Kenapa? Demi umatnya. Kalau 50 waktu Nabi SAW yakin umatnya itu pasti tidak akan bisa melaksanakannya. Kita lihat saja mungkin yang sekarang kita lihat di dunia nyata. Nah, kira-kira 5 waktu itu biasanya bolong-bolong atau tidak, Bapak Ibu? Nah, terkadang masih bolong-bolong, apalagi 50 waktu. Nah, jadi setiap berapa menit sekali itu azan. Menit sekali azan. Nah, jadi kita itu nggak sempat yang namanya kerja, nggak sempat yang namanya istirahat. Karena apa? Karena waktu sholat itu sering 50 waktu begitu. Nah, itulah kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya. Makanya di sini di hadis tentang siwak, Nabi SAW itu ingin menyampaikan kepada para sahabat, laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan umatku, bisiwaki, pasti aku akan memerintahkan mereka, la amartahum bisiwaki, pasti aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak inda kulli sholatin, ketika mereka setiap sholatnya. Jadi ketika ingin sholat 5 waktu misalkan. Nah, itu Nabi SAW ingin memerintahkan kita, berarti hukumnya wajib itu untuk bersiwak ketika hendak sholat. Nah, tapi Nabi SAW itu melihat kembali keadaan umatnya, apakah itu memberatkan atau tidak. Nah, akhirnya itu menjadi sunnah, bukan kewajiban. Nah, makanya sampai sekarang ketika ada orang yang bersiwak itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, jadi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dari hadis ini, laula an asyqa la amartahum bisiwaki inda kulli sholatin. Tapi tidak hanya sholat, karena di sini konteksnya itu secara umum, hanya menyebutkan sholat, tapi ingin menyampaikan semua ibadah, tidak terkecuali dengan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena banyak sekali manfaat ataupun hikmah ketika bersiwak. Nah, salah satunya adalah membersihkan mulut. Nah, dari mungkin kotor-kotoran dari sisa-sisa makanan yang ada. Nah, itu salah satunya. Ataupun bisa memberikan bau harum terhadap mulut yang awalnya tidak sedap. Nah, jadi adab yang kelima itu adalah bersiwak ketika kita berinteraksi ataupun membaca Al-Quran, membaca kalamullah, untuk supaya diri kita itu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini disebutkan di dalam hadisnya, as-siwaku mathaharatun lil fami maradatun lirabbi, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab yang keenam, nah tadi adab yang kelima, sekarang adab yang keenam, yaitu membaca isti'adzah. Tahu isti'adzah Bapak Ibu? Apa isti'adzah? Ya, isti'adzah itu adalah ta'awudz.
Bacaannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita disunahkan. Nah, di sini disebutkan disyariatkan. Nah, kata disyariatkan itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu ada dua, atau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama lil wujub, untuk mewajibkan. Yang kedua lil mandub, atau untuk disunahkan. Nah, di sini disebutkan disyariatkan. Berarti maknanya bisa dua, bisa diwajibkan, bisa juga disunahkan. Untuk apa disyariatkan? Bagi seseorang yang membaca Al-Quran, dia mulai dengan isti'adzah terlebih dahulu sebelum dia membaca Al-Quran. Sebagaimana ini adalah bentuk pengamalan kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Nah, kalau termasuk bagian daripada adab juga, itu adalah ketika kita membaca Al-Quran, nah kita mulai bacaan itu dari pertengahan suratnya. Nah, maka cukup hanya membaca isti'adzah saja tanpa adanya basmalah. Nah, makanya tadi ketika kita baca di awal, ketika kita talaqi, itu cukup kita membaca ta'awudz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu membaca ayat yang ingin kita baca. Nah, karena itu bagian daripada adabnya, tanpa perlu basmalah. Kenapa demikian? Karena basmalah itu letaknya pada awal surat. Terletak pada awal surat. Nah, letak pada awal surat. Jadi ketika dia tidak di awal surat tapi di pertengahan surat, maka cukup kita baca isti'adzah. Nah, seringkali kita baca bagaimana Bapak Ibu? Ketika di pertengahan surat, apakah menggunakan basmalah atau tidak? Biasanya. Nah, biasanya masih menggunakan. Nah, jadi bagian daripada adab, karena basmalah itu biasanya di awal. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu, itu kan ada basmalah dulu, termasuk bagian daripada surat dalam Al-Quran. Kecuali surat apa? At-Taubah atau surat Baro'ah, itu tidak perlu menggunakan basmalah. Nah, itu ketika di awal menggunakan basmalah, tapi ketika sudah di pertengahan tanpa menggunakan basmalah, cukup dengan isti'adzah atau a'udzubillah. Karena kita kembali kepada pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-98 Allah sebutkan langsung, bahkan dengan kalimat isti'adzahnya. Adapun adab yang ketujuh itu adalah membaca basmalah. Membaca basmalah, kalau tadi itu membaca isti'adzah sebelum basmalah. Nah, isti'adzah itu tadi untuk memohon perlindungan. Nah, kalau basmalah itu untuk memulai. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pahala. Nah, karena setiap kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Jadi setiap sesuatu apapun itu kegiatan kita, ketika tidak diawali dengan basmalah, maka semuanya akan terputus. Maksudnya apa? Terputus dari rahmat Allah yang pertama. Yang kedua, terputus dari pahala yang Allah berikan. Nah, makanya setiap surat yang Allah turunkan itu ada basmalahnya. Maka di sini disebutkan dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata. Nah, tahu Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah khadimahnya Nabi SAW. Beliau itu diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengabdi kepada Nabi SAW.
Jadi ketika Nabi ingin berwudu, maka Anas bin Malik ini yang dari kecil beliau itu sudah diperintahkan untuk mengabdi kepada Nabi SAW, itu biasanya membawa bejana yang berisikan air untuk Nabi SAW berwudu, ataupun untuk membantu Nabi SAW yang lainnya, semisal safar ataupun yang lainnya. Jadi Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi SAW, dan bahkan karena keberkahan Nabi, beliau itu juga adalah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, di samping Abu Hurairah dan yang lainnya. Hadis ini yang ingin kita bacakan itu adalah dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW itu berada di tengah-tengah kita, maksudnya sahabat Nabi SAW. Lalu tiba-tiba beliau itu pingsan. Nah, tidak ada angin, tidak ada sesuatu atau apa, beliau itu pingsan. Nah, lalu disebutkan di sini, tidak lama kemudian beliau itu mengangkat kepala sambil tersenyum. Nah, kenapa demikian? Kenapa Nabi SAW itu langsung pingsan? Nah, karena Nabi SAW itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah mendengar bahwa Nabi ketika mendapatkan wahyu itu banyak sekali cara Allah untuk memberikan wahyu kepada Nabi. Salah satunya mungkin yang pernah kita ketahui itu seperti gemeringking lonceng. Ada juga yang seperti angin. Nah, banyak sekali mungkin cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW. Dan salah satunya adalah dengan cara pingsan. Saking beratnya wahyu yang Allah berikan sampai Nabi SAW itu pingsan. Nah, di sini wahyu yang turun itu seperti apa? Kami pun bertanya, maksudnya kami itu adalah Anas bin Malik bertanya kepada Nabi SAW, apa yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah SAW? Jadi ketika Nabi SAW itu bangun dari pingsannya, beliau itu dalam keadaan tersenyum. Nah, maka ditanyakan oleh para sahabat, kenapa engkau tertawa? Nah, beliau pun menjawab, unzilat alayya anifan suratun, tadi telah diturunkan kepadaku sebuah surat. Faqara'a, maka Nabi SAW itu membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nah, di sini disebutkan bahwa ayat yang turun ketika Nabi SAW pingsan itu adalah ayat tentang surat Al-Kautsar. Nah, di mana ayat ini itu diawali dengan basmalah. Nah, karena wahyu dari Allah ini, Nabi SAW itu sempat pingsan dan tersenyum. Nah, tersenyum itu kenapa? Kita bingung, tersenyum itu karena apa? Nah, ada di makna daripada suratnya. Jadi di sini kan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memberikan kepada Muhammad al-Kautsar. Apa al-Kautsar? Ada yang tahu Bapak Ibu? Al-Kautsar? Ada yang tahu? Al-Kautsar itu ada yang menafsirkan itu telaga di surga. Namanya telaga Al-Kautsar. Nah, telaga Al-Kautsar itu hanya akan diminum bagi mereka yang mengikuti Nabi SAW. Bagi yang tidak mengikuti Nabi, maksudnya mengikuti apa yang diperintahkan Nabi, maka mereka tidak akan bisa minum. Jadi ketika mereka minum di telaga itu tidak akan pernah haus selamanya. Itu namanya telaga Al-Kautsar. Nah, ada juga yang menafsirkan Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Asal katanya kathir. Kathir itu artinya banyak. Jadi kenikmatan yang Allah berikan itu banyak kepada Nabi SAW. Makanya dari sini Nabi SAW itu tersenyum. Tersenyum kenapa? Karena Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi SAW. Ketika di dunia itu banyak, ketika di akhirat diberikan telaga Al-Kautsar. Nah, setelah itu bunyi ayatnya fasalli li rabbika wanhar.
Maka ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nah ini konteksnya itu pada saat Idul Adha. Nah, makanya di sini disebutkan fasolli, maka sholatlah. Maksudnya sholat Id pada saat itu li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan apa? Dan menyembelihlah hewan sembelihan. Nah, wanhar itu artinya hewan kurban sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata-katanya sama seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Abtar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap kegiatan, setiap sesuatu, dibanin la yubda'u, yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa abtar, maka semuanya terputus. Salah satunya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktunya Bapak Ibu? Masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya, baik. Saya percepat sedikit. Ya. Adapun adab yang ke-8. Nah, ini cukup 5 menit insyaallah. Adab yang ke-8 itu adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil. Nah, tartil itu diartikan membaca Al-Quran yang tidak terlalu cepat. Ya, tidak terlalu cepat tapi lambat. Nah, dalam pembahasan tajwid itu ada 3 tingkatan yang disebut dengan tartil. Apa 3 tingkatan itu? Nah, saya sebutkan di sini, saya tulis. Nah, ada 3 tingkatan kecepatan ketika membaca Al-Quran, yang dimana 3-3-nya ini semuanya disebut dengan tartil. Nah, tartil yang pertama itu ada namanya hadar. Hadar itu artinya cepat dalam membaca Al-Quran. Tapi ingat, cepat di sini itu masih memperhatikan yang namanya rambu-rambu hukum tajwid. Contohnya, kita lihat atau kita dengar nanti Bapak Ibu semuanya, itu seperti bacaannya Syekh Sudais. Itu beliau cepat membaca. Bahkan yang awalnya itu cuma 4 harokat bacaannya, beliau itu cuma 2 harokat, saking cepatnya. Tetapi beliau itu termasuk ini, hadar, bacaan cepat. Jadi hadar itu bacaan cepat, tetapi masih melihat pada rambu-rambu hukum tajwid. Nah, artinya boleh. Ini termasuk bagian daripada tartil. Nah, lalu ada tingkatan yang kedua. Itu ada namanya tadwir. Tadwir itu pertengahan. Pertengahan antara cepat, tidak, lambat, itu juga tidak. Artinya kita baca biasa, misalkan kita baca Al-Quran, nah itu termasuknya itu tingkatan yang tadwir. Tadwir juga harus memperhatikan tajwidnya. Panjang pendeknya harus betul, yang mana yang ditekan, mana yang dipanjangkan. Nah, gitu. Lalu ada yang ketiga namanya tahqiq. Apa tahqiq? Tahqiq itu lambat. Nah, yang kita gunakan tadi ketika talaki yang di awal itu surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, itu namanya tahqiq, tingkatan tahqiq. Tingkatannya lambat, bacaannya lambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu namanya tahqiq tingkatannya. Nah, kenapa menggunakan tartil dalam baca Al-Quran?
Nah, karena di sini disebutkan bahwa ketika kita membaca terburu-buru, istilahnya isti'jal. Isti'jal itu artinya terburu-buru dalam baca Al-Quran. Nah, itu tidak diperkenankan. Bahkan Nabi SAW disebutkan di surat Al-Qiyamah ayat ke-16 kalau tidak salah. Itu disebutkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Allah Subhanahu wa taala itu menegur Nabi SAW ketika membaca Al-Qur'an itu dengan cepat. La tuharrik bihi lisanaka. Jangan pernah Muhammad engkau menggerakkan lidahmu, menggerakkan lisanmu, maksudnya membaca. Membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Lita'jala bihi, dengan terburu-buru. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan terburu-buru, maka kita meninggalkan atau menghilangkan kebaikan yang paling besar dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Apa itu? Yaitu ditadabburi dan diambil ibrahnya. Nah, kita ketika baca yang cepat, bacaan cepat, itu pasti akan hilang itu. Akan hilang yang namanya ibrah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil, pasti hilang. Nah, maka dari itu Nabi SAW itu tidak memperkenankan kepada umatnya untuk membaca dengan isti'jal atau terburu-buru. Nah, itu bagian daripada adab kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu membaca dengan tartil. Jadi tartil itu bisa 3 Bapak Ibu ya, semuanya bisa hadar, bisa tadwir, bisa juga tahqiq. Yang menyesuaikan diri kita. Apakah kita bisa tahqiq, tadwir ataupun hadar. Nah, itu diperkenankan, tapi tetap mengacu kepada bacaan panjang dan pendeknya, penekanannya, atau rambu-rambu yang ada dalam hukum tajwid gitu. Nah, itu saya kira beberapa adab kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang tadi yang keempat mulai apa Bapak Ibu? Adab yang keempat tadi, yang pertama kita bahas menghadap kiblat. Terus yang kelima bersiwak. Yang keenam membaca ta'awudz atau isti'adzah istilahnya. Lalu yang ketujuh membaca basmalah. Yang kedelapan terakhir tadi membaca dengan tartil. Apa itu tartil? Membaca Al-Quran dengan tidak terlalu cepat. Nah, itu mudahnya seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk pembahasan adab kita pada malam hari ini. InsyaAllah nanti di kesempatan yang lain akan bahas kembali adab-adab berikutnya InsyaAllah. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.